Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 11 Desember 2020. Dia Allah yang setia. Kejadian 9 ayat 8-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Dua orang Kristen bercerita tentang pengalaman mereka sebagai anggota di gereja mereka masing-masing. Satu demi satu mengatakan bahwa mereka telah beberapa kali pindah gereja lantaran rasa tidak puas. Orang pertama mengungkapkan rasa tidak puasnya dengan cara puji-pujian di gerejanya yang tidak ngangkat. Orang kedua mengatakan bahwa khotbah di gerejanya tidak menjawab semua kebutuhannya. Sesungguhnya tanpa sadar, keduanya telah menunjukkan sifat tidak setia mereka kepada Tuhan. Saudaraku, anggota gereja juga banyak yang tidak setia. Karena tidak puas dengan gerejanya, ia pindah ke gereja lain. Ketika tidak puas di tempat yang baru, ia pindah lagi ke gereja yang lain. Demikian seterusnya. Tidak demikian dengan Allah kepada kita. Jika manusia tidak setia, Allah tetap setia dan bahkan teguh pada janjinya. Dulu ia membinasakan bumi dan manusia dengan air bah karena dosa-dosa dan kejahatan manusia. Setelah air bah reda, Tuhan membuat janji, tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan sungguh Allah menepatinya. Padahal kalau dipikir-pikir, kejahatan manusia sekarang jauh lebih dahsyat dari kejahatan manusia pada zaman Nuh. Sekarang ini manusia sudah sepantasnya dihukum dengan air bah yang jauh lebih besar lagi. Bumi kita sudah sepantasnya dibersihkan dengan air bah karena kejahatan yang semakin berkembang dan tak terkendali. Tapi mengapa Tuhan tidak melakukannya? Apakah Tuhan cukup toleran dengan dosa manusia sekarang ini? Saudaraku, alasan kenapa Tuhan tidak melakukannya lagi adalah karena Ia mengingat dan setia pada janji-janjinya. Saudaraku, berapa banyak orang Kristen yang mulai meragukan kesetiaan Allah? Masa pandemi COVID-19 yang panjang telah menjadi batu ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang telah berhenti berharap kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang dulunya setia melayani, kini tak mau lagi melayani Tuhan? Padahal saat pertama kali kita mengalami karya keselamatan Kristus, janji untuk setia mengasihi dan melayani Dia selalu menjadi ucapan dan nyanyian kita, bukan? Sepertinya kesetiaan Tuhan yang menyertai kita hingga hari ini lenyap disapu badai COVID-19. Apakah keadaan ini sedang melanda kita di hari-hari ini? Kesetiaan Allah menuntut kita untuk setia kepadanya dalam segala keadaan di hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.